Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita tadabbur dan tafsir surat Al-Baqarah. Sebelumnya mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, mari kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang. Sesungguhnya orang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang kafir ya berasal dari kata kafaro yakfuru, tertutup. Karena hati mereka tertutup dan tidak bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir diceritakan di surat Al-Baqarah ini 2 ayat, yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7. Adapun ayat kedua sampai kelima itu tentang orang muttaqin, orang beriman, orang bertakwa. Nah, di surat Al-Baqarah ini ada 3 golongan manusia di awal surat. Yang pertama orang beriman, mukminun atau muttaqun. Yang kedua orang kafir. Orang kafir hanya ada 2 ayat. Adapun ayat selanjutnya 13 ayat dari ayat 8 sampai ayat 20 itu berkisah tentang orang munafik. Kita kembali ke apa definisi orang kafir. Kafir dari bahasa Arab kafaro yakfuru. Bisa berarti ingkar, bisa berarti mengkufuri ya. Nah, kafir atau kafaru adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dimulai sudah ada sejak diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, sudah mulai muncul orang-orang kafir. Nah, kafir ini umum ya. Kafir umum mencakup orang musyrik, penyembah api, penyembah patung, penyembah manusia, penyembah setan, penyembah jin, penyembah pohon, itu orang kafir. Karena di dunia ini kalau tidak beriman ya kafir. Kalau tidak dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia orang kafir. Kita tidak usah alergi dengan istilah kafir. Karena ada orang yang tidak mau mengucapkan orang kafir, non muslim.
Dalam Al-Quran Allah menyebut kafir. Ya. Nah, kafir ini ada beberapa macam. Satu, kafir istikbar, kafir sombong. Ini kafirnya iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh para malaikat untuk menyembah, untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat sujud dan di situ ada iblis. Iblis diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan kepada seluruh para malaikat dan jin yang saat itu bersama malaikat, yaitu iblis, untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Apa yang melatar belakangi iblis tidak mau sujud? Aba, tidak mau. Wastakbar, dan sombong, merasa lebih baik dari iblis, dari malaikat, dari Adam. Maka ini disebut dengan kufur istikbar, kufur sombong. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena didasari hasad dan didasari kesombongan. Iblis itu tadinya sebelum dilaknat Allah adalah makhluk yang sangat taat beribadah. Kita tahu bahwa sebelum diciptakannya manusia ada golongan jin yang sudah ada di bumi. Dari mana kita tahu bahwa jin itu lebih dulu dari manusia? Dari firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin. Para ulama menafsirkan penyebutan jin lebih dahulu daripada manusia menunjukkan jin itu sudah ada lebih dulu dari manusia. Nah, ternyata di dalam tafsir At-Tabari, tafsir yang lain, Al-Baghawi dan sebagainya, ternyata para jin itu suka membunuh, suka saling menindas satu sama yang lain, saling berperang. Nah, ada satu jin yang bisa melerai peperangan mereka dan permusuhan mereka. Nah, jin ini adalah iblis. Tadinya dia sangat soleh, sangat baik, sangat taat. Kemudian dia diangkat derajatnya sampai disejajarkan dengan malaikat. Akhirnya dia berada di barisan para malaikat. Nah, dia sangat taat beribadah. Bahkan dalam riwayat nama aslinya itu Azazil. Nama asli iblis itu Azazil. Nah, ketika sudah mencapai derajat malaikat, Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmahnya menciptakan Adam. Iblis melihat, kemudian mengatakan, makhluk ini diciptakan dari tanah. Dia akan menjadi sainganku ibaratnya. Nah, ternyata iblis mulai rasa hasad. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam, Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam dan tidak mengajarkan nama-nama kepada malaikat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'allama Adamal asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Nah, Nabi Adam jadi pintar. Kemudian malaikat disuruh menyebutkan nama. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama itu. Malaikat tidak bisa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak punya ilmu apa-apa kecuali yang telah Engkau ajarkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud tanda penghormatan karena Nabi Adam berilmu. Inilah para hadirin, kalau kita ingin mulia,
di sisi Allah, maka jadi orang berilmu. Malaikat saja suruh sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam berilmu. Itu kisahnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah disuruh sujud, iblis tidak mau, Allah mengusirnya. Allah mengusirnya. Qal ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa sih yang membuat kamu tidak mau sujud wahai iblis kepada Adam ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud? Iblis menjawab, qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Dia melihat dari sisi penciptaannya dan dia menggunakan akalnya, kata dia, api lebih baik dari tanah. Dari zat penciptaannya. Dia mengatakan, saya ini kan lebih baik dari Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Ini logikanya iblis. Maka kita beragama jangan pakai logika. Kita beragama harus pakai dalil, bukan pakai logika semata atau perasaan. Nah, itu namanya kufur istikbar. Iblis sombong. Yang kedua, kufur inad, kufur menentang. Ini kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Mereka tahu Muhammad ini tidak pernah berbohong sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena mereka menentang. Kenapa menentang? Karena mereka merasa apa yang dulu diajarkan oleh nenek moyang mereka itulah yang lebih baik. Akhirnya mereka menyembah berhala, ada patung-patung. Ya, mereka menyembah patung, padahal patung itu mereka buat sendiri. Ada patung dari kayu, terbuat dari kayu, terbuat dari batu, terbuat dari emas, terbuat dari perak. Mereka membuatnya atau mereka membelinya, kemudian ditaruh di rumah atau ditaruh di depan Ka'bah, kemudian mereka menyembahnya. Kalau bersumpah, mereka menyebut nama berhala. Kalau mereka bernazar, menyebut nama berhala. Kalau mereka menyembelih, menyebut nama berhala. Nah, inilah yang disebut dengan menyembah mereka. Akhirnya mereka didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyembah berhala. Akhirnya mereka menentang. Aja'alal alihah ilahan wahida? Apakah engkau ya Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu? Ada namanya Latta, ada namanya Uzza, ada namanya Manat, ada namanya Hubal, ada namanya macam-macam. Itu mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, sekarang Tuhan macam-macam. Tuhannya orang Hindu, Dewa, Shiva, Brahma, Wisnu. Tuhannya orang Yahudi, Uzair, Yehowa. Tuhannya orang Nasrani, Yesus, sama Bunda Maria, sama Roh Kudus, sama Tuhan Bapa. Tuhan macam-macam, Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak. Macam-macam. Tuhannya orang Majusi, api jadi Tuhan. Tuhannya orang Jepang, matahari jadi Tuhan. Tuhannya para penyembah kubur, kuburan jadi Tuhan. Tuhannya orang yang suka bikin sesajen, laut jadi Tuhan. Gunung, makanya ada sedekah laut, sedekah gunung, sedekah pohon dikasih sedekah. Emang pohon miskin? Ada pohon keramat dikasih sesajen. Ada bencana alam dikasih sesajen. Ada gunung meletus dikasih sesajen. Ini sama saja dia menganggap sesuatu yang dia agungkan itu sebagai Tuhan. Nah, inilah disebut kufur ainat, menentang. Ada orang pakai jimat. Katanya jimatnya bisa
mementalkan orang, ditusuk nggak mempan. Itu sama aja dia menjadikan jimat sebagai Tuhan. Karena dia meyakini jimat ini bisa melindungi dia. Ada orang pakai pengasihan, pakai susuk, biar suaranya bagus, padahal falas-falas juga. Biar kuat pakai susuk. Pemain bola, pemain voli, kakinya biar dipasang susuk. Pemain voli pakai susuk, macam-macam. Nah itu. Ini menjadikan benda-benda mati atau makhluk-makhluk ciptaan Allah sebagai Tuhan. Itu sudah ada semenjak zaman Nabi Nuh. Batu dianggap Tuhan. Bahkan di India, sapi dianggap Tuhan. Sapi dianggap Tuhan. Monyet dianggap Tuhan. Hanuman itu kan monyet, dianggap dewa. Katanya ada dewa yang mempunyai kekuatan untuk menurunkan ini, menurunkan itu. Ada dewa yang bisa misalkan membawa angin, macam-macam, dewanya macam-macam. Itu semuanya adalah kesyirikan. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir ya, kafir istikbar, kafir ainat. Yang ketiga, kafir juhud. Juhud menentang. Ini kafirnya Fir'aun. Fir'aun menentang dengan keras dakwahnya Nabi Musa. Fir'aun ini bapak angkatnya Nabi Musa. Nabi Musa, ketika di zamannya Nabi Musa, itu Fir'aun mimpi. Fir'aun mimpi bahwa kerajaannya terbakar. Dan kemudian Fir'aun bertanya kepada para tukang sihir, tukang ramal, saya mimpi begini, takwilnya apa? Oh, kerajaan kamu akan hancur oleh bayi Bani Israel, oleh seorang anak yang lahir tahun ini. Akhirnya Fir'aun, nama aslinya bukan Fir'aun ya, nama aslinya siapalah nggak tahu. Fir'aun itu julukan Ramses, itu bahasa Perancisnya, bahasa Mesirnya. Nah, Fir'aun itu gelar pemimpin. Kalau di Indonesia kan gelarnya presiden. Kalau di Majusi namanya Kaisar, Kisro. Tapi namanya bukan Kisro. Kalau di Romawi namanya Kaisar. Namanya bukan Kaisar, namanya macam-macam. Ada Kaisar Heraklius, ada Kisro, Bazan, Hurmuz dan yang lain. Rustum dan lain. Nah, Fir'aun ini bukan nama asli. Jadi Fir'aun itu banyak. Fir'aun. Nah, Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa ini yang mimpi. Kemudian seluruh bayi yang lahir tahun itu dibunuh. Nah, Nabi Musa lahir tahun itu. Akhirnya Nabi Musa dihanyutkan ke kali. Makanya diberi nama Musa. Mu itu air, sa itu kayu. Karena Nabi Musa ditaruh di dalam kayu, peti kayu, dihanyutkan dalam air. Musa. Itu menurut para ahli sejarah. Mu. Nah, kemudian berdakwah, Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Umurnya Nabi Musa berapa? 150 tahun. Umurnya Nabi Musa. Umurnya Fir'aun lebih tua lagi. Kemudian setelah berdakwah, Musa didustakan. Fir'aun tidak percaya. Akhirnya memanggil tukang-tukang sihir. Dalam riwayat itu 1000 tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Nabi Musa awal mulanya ya kaget, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Akhirnya bertanding dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, dan Nabi Musa dikuatkan dengan berbagai macam mukjizat. Bisa membelah laut dengan tongkat, tongkatnya jadi ular. Bisa keluar cahaya dari ketiaknya, dari tangannya.
Nabi Musa sangat kuat. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau bisa mendengar firman Allah. Hanya ada 3 nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. 1 Nabi Adam, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa disebut kalimullah. Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah langsung tanpa perantara. Nah, Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah hancurkan Fir'aun. Kemudian yang keempat, kufur syak, kufur keraguan, kufur ragu. Ini kufur yang menimpa orang-orang munafik. Mereka ragu, apakah Islam ini benar? Apakah surga dan neraka itu ada? Ada lagi yang mengatakan kasihan iblis. Kasihan sama iblis. Jelas-jelas iblis ini kurang ajar, durhaka. Ada yang ragu terhadap, masa sih agama yang diterima hanyalah Islam? Ragu dia. Ini termasuk kufur ini. Kita tidak boleh ragu, kita harus yakin Islam itu satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Ismail saja berdoa, ya, Rabbi ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatika muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami 2 orang muslim. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengaku Yahudi, mengaku Nasrani, enggak. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami menjadi orang yang beriman, muslim, menyerahkan diri. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua nabi agamanya Islam. Tidak ada nabi agamanya Yahudi, Nasrani, enggak ada. Itu pengikut-pengikutnya aja yang sudah merubah. Nah, ini yang keempat ya, kufur syak. Dan masih ada beberapa lagi. Orang-orang kafir, kita semua ya, menurut Syekh Muhammad Ali Asy-Shinqiti, kafir itu kan artinya mengingkari. Mengingkari atau menolak atau menentang. Nah, kita juga menentang. Kita juga menolak. Menolak apa? Menolak ada Tuhan selain Allah. Kita menolak, kita mengingkari. Kita mengingkari ada sesembahan yang disembah selain Allah. Kita harus menentang. Berarti kita ini kafir. Kafir kepada siapa? Kafir ada 2. Kafir kepada Allah, kafir kepada tauhid. Nah, kita kafir kepada siapa? Tauhid. Beriman kepada Allah. Ada orang kafir kepada Allah, beriman kepada tauhid. Jadi kita ini kafir, tapi kafir kepada tauhid. Beriman kepada Allah. Kalau orang yang selain Islam kafir kepada Allah, beriman kepada tauhid. Mana ayatnya? Wa may yu'min billah, dalam surat Al-Baqarah 255. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Al-Baqarah 256, baca artinya. Kita kafir kepada tauhid. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid. Nah, kita kafir, kita ingkar kepada tauhid. Tapi terus dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya. Jangan kaget ya, kok kita kafir.
Kita kafir kepada tagut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir ini cakupannya luas ya. Ada kafir dari sisi besar kecilnya. Atau ada kafir dari tadi kan macam-macam kafir. Ada kafir dari sisi besar kecilnya ya. Atau kafir dari sisi siapa yang dikufuri. Satu kafir kufur kepada Allah. Menentang Allah, mendustakan Allah, menolak tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kufur nikmah. Jadi kafir atau kufur itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi ada namanya kufur nikmah. Pernah dengar nggak kufur nikmah? Pernah dengar nggak? Enggak. Taunya kufur apa? Nikmat. Iya. Kufur ada kufur nikmat. Apa maksudnya kufur nikmat? Ya kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat Allah atau yang Allah berikan kepada kita itu ada, apa yang Allah berikan kepada kita itu ada 3. 1 na'mah, 2 ala, 3 bala. Pertama na'mah, nikmat. Nikmat berupa Islam, nikmat berupa keimanan. Itu namanya na'mah. Kita memeluk agama Islam, itu nikmat. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tidur, nuntut ilmu jangan tiduran, bangun. Kalau mau bangun pulang sana, tidur di rumah. Gimana ntar kalau kalian mondok, ustadznya lagi ngomong kalian tidur? Dihukum, digundulin langsung. Mau digundulin. Yang kedua, ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya ala di situ? Baca surat Ar-Rahman. Halaman 532 533. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo. Halaman 532, 531, 532, 533. Sama halamannya. Ayo yang udah ketemu. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Nah, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Jadi ala itu artinya nikmat juga. Ala, nikmat-nikmat Allah yang berupa apa? Berupa alam semesta. Termasuk fisik kita. Itu ala. Kalau na'mah tadi berupa iman. Nah, contoh di sini Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu ala. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu, matahari. Wal qamaru, bulan. Itu ala namanya, nikmat. Coba kalau antum enggak ada matahari, gimana? Bisa hidup? Enggak bisa. Enggak ada bulan. Bisa hidup? Bisa, kalau enggak ada bulan. Tapi itu nikmat. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang, pohon, itu nikmat. Bintang. Banyak banget tuh bintang. Triliunan. Syajar, pohon. Coba kalau nggak ada pohon, kamu nggak bakalan makan apel. Nggak bakalan makan beras, nggak ada pohon. Itu ala, nikmat. Wassama
Langit, nikmat. Kemudian apa lagi? Fakihah, buah, itu nikmat. Wan nakhl, pohon kurma. Wal hab, biji-bijian. Nah, itu adalah ala. Tidak boleh kita mengingkari nikmat-nikmat itu. Kita harus mengakui dan meyakini bahwa seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir banyak yang tidak mengakui yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Banyak yang tidak mengakui. Mereka mengatakan langit dan bumi ini ada dengan sendirinya. Seperti orang ateis. Orang ateis itu mengatakan kita ada karena dentuman besar. Big Bang. Matahari dulu satu, bumi satu. Benar. Tapi teori Big Bang-nya kebetulan itu salah. Siapa yang meledakkan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya ala. Kemudian bala. Bala itu sesuatu yang menimpa kita. Ada orang ya dilahirkan kurang sempurna, itu bala. Ada orang terkena musibah, itu bala. Ada orang sakit, itu bala. Kita semuanya mendapatkan bala, ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan kekurangan jiwa. Beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, itu namanya bala. Jadi ada na'ma, ada ala, ada bala. Nah, kufur nikmat ini kufur yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Contoh misalkan dia mendapatkan uang, dia mendapatkan anak, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini kufur juga namanya. Nah, terutama istri kepada suami. Kufur nikmat. Istri tidak mensyukuri suami. Atau kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan orang tua, itu kufur nikmat namanya. Atau kita tidak mensyukuri pemberian orang ngasih kita nggak bersyukur, kita nggak ya mensyukuri dia, maka sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kufur itu ada kufur terhadap Allah, ada kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, dan ada kufur kepada nikmat-nikmat yang datang dari manusia. Nah, orang kafir, dia disebut kafir karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dia akal untuk berpikir. Allah sudah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan semua aturan-aturan ibadah dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab suci, tapi mereka tidak mau beriman kepadanya. Maka mereka disebut kafir. Nah, orang kafir di dunia itu mayoritas. Orang Islam, menurut survei di lembaga survei dunia, itu jumlahnya hanya 1 miliar sekitar 800 juta. Itu orang muslim. Sisanya kafir. Terbanyak Nasrani. Nasrani ada 3 miliar lebih. Lebih banyak dari Islam kan, Nasrani secara jumlah. Nah, Islam agama kedua terbesar. Kemudian yang ketiga Hindu, Buddha, Yahudi. Yahudi hanya 40 juta di dunia, hanya 40 juta. Tapi bisa menguasai dunia. Itu Yahudi. Kemudian agama Majusi, kemudian agama Judaism, ada agama Zoroism, ada Zoroaster, ada agama macam-macam ya. Nah, sisanya nggak beragama.
ateis. Nah, ini menunjukkan orang-orang kafir ini ya memang lebih banyak dari orang Islam. Sesungguhnya orang kafir sama saja engkau memberikan peringatan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak memberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ini orang kafir yang mereka hatinya ini sudah tidak mau menerima Islam. Karena nanti ada orang kafir yang mau masuk Islam. Ini orang kafir yang mau menggunakan akalnya. Kemudian kita lanjut ayat selanjutnya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup, mengunci hati-hati mereka. Allah tutup hati mereka. Mereka tidak percaya terhadap Al-Quran. Padahal kalau mereka mau menggunakan hatinya, merenungi makna Al-Quran, mereka pasti beriman. Cuman sayang, mereka ya karena yang difikirkan hanya dunia, akhirnya semakin jauh terperangkap dalam dunia. Dari bangun pagi sampai tidur yang difikirin cuman dunia. Hidup mereka hanya untuk dunia. Orientasi mereka hanya dunia. Karena hati mereka sudah terkunci, pendengaran mereka terkunci. Mereka kalau dibacakan ayat-ayat Allah akan mengolok-olok. Dan pendengaran mereka, penglihatan mereka ada ghisyawah, ada penutup, ada sekat yang menutupi pendengaran mereka. Orang kafir kalau mau menggunakan penglihatan mereka untuk melihat Islam, insya Allah masuk Islam mereka. Mereka pada zaman sekarang ini, wasilah-wasilah untuk membaca tentang Islam itu sudah terbuka dengan sangat banyak wasilahnya. Melalui internet, mereka bisa membaca tentang Islam. Melalui YouTube, melalui sosial media, melalui televisi, melalui perdebatan-perdebatan antara tokoh-tokoh Islam dengan ahli-ahli kristologi dengan ahli-ahli yang lain. Nah, inilah hati yang digambarkan, hati yang sudah tertutup. Dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi hati ada 3. Qalbun salim, hati yang hidup. Qalbun marid, hati yang sakit. Wa qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, hati yang sehat, hati yang hidup, itu hatinya orang beriman. Hati yang sakit, itu hatinya orang munafik. Hati yang mati, itu hatinya orang kafir. Makanya kita berdoa supaya hati-hati kita itu selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus berdoa supaya hati kita itu selalu berada di atas iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena yang membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang dia tadinya muslim jadi murtad. Ada banyak. Karena wanita bisa murtad, karena harta benda bisa murtad. Bahkan karena pekerjaan, karena musibah orang bisa murtad. Karena ingin mendapatkan sebagian kecil dari dunia dia murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.